Di pagi yang hening, diiringi angin sepoi-sepoi, Ratu Kidul dan saudarinya, Ratu Laut Jawa, berjalan santai di tepi laut. Ombak lembut memecah di bibir pantai, seolah menyambut kehadiran mereka. Kedua penguasa laut ini mengamati keadaan sekitar dengan seksama, memastikan tidak ada satupun makhluk yang berani menentang pengangkatan Ratu Nawang Sari sebagai penguasa baru Laut Jawa. Dengan hati yang lega, Ratu Laut Jawa mengangguk, menyetujui pandangan saudarinya. Keduanya pun kembali ke istana, membawa kedamaian yang mendalam di hati mereka. Datang dari dalam negeri. Iya, Yunda. Dinda mau kemana lagi? Dinda masih ingin jalan-jalan atau kita kembali ke keraton? Cukup, Yunda. Kita kembali ke keraton saja. Tanpa rungu, putar haluan. Kita kembali ke keraton. Tanpa rungu, putar haluan. Kita kembali ke keraton. Tanpa rungu, putar haluan. Kita kembali ke keraton. Dan kamu tidak peduli dengan keadaan ibu yang masih ada di dalam Katumenggungan. Lalu kamu kabur ke sini ketika mendengar prajurit-prajurit itu berteriak menyebut nama ibu. Tidak, Denayu. Tidak. Tidak, tapi kamu pulang sendiri. Bicara yang jelas, atau ku gambar kamu. Iya, Ki. Ya, tapi... Iya apa? Raden, tolonglah saya, Raden. Saya ingin cerita, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu berbelit-belit? Awas, kalau ada apa-apa dengan ibu. Sudah, cukup. Bagaimana dia bisa bicara? Kalau kakek dan ibu terus-menerus bicara. Sudah, biar Nanda saja yang menangani. Ayo, minum. Terima kasih, Raden. Nah, sekarang katakan, kenapa kamu kabur? Sebelum menunggu ibu keluar dari Katumenggungan. Apa ada yang membuatmu takut? Atau... Iya, Raden. Ada satu bisikan aneh yang mendorong saya untuk kabur. Bisikan apa itu? Saya tidak tahu pasti, Raden. Tapi suaranya sangat berwibawa sekali. Perempuan itu ke sana! Karena latihan! Iya, dia seperti diwingit! Apa yang terjadi dengan Iwingit? Apa yang harus saya lakukan? Cepat kabur! Diwingit aku yang mengurus. Hei, siapa ini? Hei, bagaimana dengan Niwingit? Bukankah saya harus menunggu Niwingit keluar? Cepat kabur atau prajurit menangkapmu! Tidak, pokoknya saya harus menunggu Niwingit keluar. Dasar. Hei, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Hei, hei, tolong, tolong. Mau dibawa kemana aku? Hei, tolong. Kereta iblis! Kereta iblis! Kereta iblis! Kereta iblis! Kereta iblis! Begitu kereta melaju, saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya hanya mendengar suara prajurit yang berteriak-teriak menyebut-nyebut kereta iblis. Kereta iblis? Iya, Dena. Bohong dia! Diam dulu, Ken. Hei, kau tidak lihat siapa dia? Tidak, Raden. Dan tahu-tahu, kereta yang kamu bawa pulang melaju sampai ke sini. Iya. Namun, di tempat lain, situasinya tak sedamai itu. Sang kusir dari keluarga Seto Satrio pulang dari perjalanan misteriusnya bersama Nyi Wingit, tetapi ia kembali seorang diri. Kepulangannya mengundang kegemparan di keluarga,
terutama bagi kakek Seto Satrio yang langsung mendesak penjelasan darinya. Kusir itu, dengan suara yang gemetar, berusaha menceritakan apa yang terjadi, meski percakapan yang sengit antara sang kakek dan ibu Seto Satrio terus-menerus menyela. Seto Satrio akhirnya turun tangan, mencoba menenangkan keluarganya agar kusir tersebut bisa berbicara. Kekuatan gaib mata belo yang telah menghantar ibu ke kamar ini. Ibu tidak apa-apa. Tantri, dan kamu Surolango. Cerita kusir kereta itu benar. Ratu Gedeng Permoni, melalui tangan mata belo, telah menyelamatkanku. Dan kusir itu dari para prajurit Katumenggungan. Kalian percaya kan? Iya, Bu, percaya. Percaya. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro, Nek? Ia segar bugar, tidak seperti yang dikabarkan Surolango. Segar bugar. Segar bugar, tapi kata Bapak, ia sedang sekarat, Bu. Ia bohong. Tapi kusir yang bawa tabib Tananpu itu yang bicara padaku, Nyi. Tapi kenapa kamu percaya begitu saja berita itu? Maaf, Nyi. Aku mengaku salah. Sekarang, dengar berita yang paling penting. Berita mengenai apa, Bu? Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari akan segera menikah. Mereka sedang mencari hari baik. Itu berarti Bayu Samudro akan dikukuhkan menjadi Temenggung. Sama saja dengan hancurnya harapan saya menjadi pewaris Katumenggungan. Tidak, Raden. Kenapa tidak? Perkawinan Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari justru akan melapangkan jalan Raden ke Katumenggungan. Apa alasannya, Nek? Karena dengan terlaksananya perkawinan itu, maka kutu kedua Niwingit terlaksana. Bayu Samudro mengawini ibu kandungnya sendiri. Dan begitu mereka menikah, maka bencana terjadi. Dan ketika bencana itu terjadi, maka muncullah sosok penyelamat Katumenggungan. Ialah Raden Seto Satrio, cucu Wingit. Ya, Nenek. Dengan tatapan kosong dan suara yang hampir tak terdengar, sang kusir berkisah. Selama perjalanan, ia mendengar bisikan yang memerintahnya untuk pergi, seolah suara dari dunia lain. Ia segera naik ke atas kudanya, namun tiba-tiba kuda itu lenyap, meninggalkannya dalam kebingungan. Untungnya, Nyai Gendeng Permoni dari Seto Gondo Mayit muncul, menolongnya kembali ke tempat asalnya. Nyai Wingit kemudian menegaskan kebenaran cerita sang kusir, memperingatkan keluarga Seto Satrio agar tidak bermain-main dengan kekuatan mistis dari Kakutemenggungan. Semua itu bukan karena kesalahan kami, Raden. Lalu karena kesalahan siapa? Kesalahan perempuan yang disebut Niwingit oleh para prajurit Katumenggungan. Niwingit? Iya, Raden. Kenapa kamu bisa sebut-sebut nama Niwingit? Apa kalian tahu siapa Niwingit itu sebenarnya? Tidak tahu, Raden. Tapi Niwingit itulah yang menyebabkan penyamaran kami terbongkar. Bagaimana Niwingit bisa terlibat dalam penyamaran kalian? Tidak tahu, Raden. Tahu-tahu dia ikut masuk dengan menjogok penjaga. Dan kami tidak tahu kemana ia pergi. Lalu terjadi keributan, dan kami ditangkap. Dan pukulan bertubi-tubi dari Pandai Gajah. Sementara itu, Raden Sombo menghadapi dilema yang berat. Pasukan bayarannya terjebak oleh prajurit Kakutemenggungan. Saat ia merenungkan langkah berikutnya, seorang pendekar misterius tiba-tiba datang mengamuk, menuntut bertemu dengannya. Terkejut, Raden Sombo keluar dan menemukan bahwa pendekar itu adalah gurunya yang telah lama hilang. Mereka pun masuk ke dalam pesanggrahan, bersiap membahas persoalan yang lebih mendalam. Mereka datang ke Katumenggungan. Itu bahaya besar kalau ibu ke sana. Ibu akan pura-pura minta maaf pada Ayu Sekarsari. Tidak mungkin. Atau ibu akan menyamar sebagai bako jamu? Dengan jamu akan kuracuni mereka. Itu lebih tidak mungkin lagi, Bu. Tidak mudah masuk ke Katumenggungan, apalagi setelah peristiwa Wingit. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Haruskah ibu diam dan tidak berbuat apa-apa? Jangan khawatir, Denayu. Apa yang Denayu inginkan, Rawakalah yang akan melaksanakannya. Tapi, sebelum melaksanakan tugas, izinkan saya untuk... Di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba muncul kabar yang lebih mengejutkan. Bayu Samudro, putra Ayu Sekarsari, berencana menikahi wanita yang sama. Mendengar berita ini, Seto Satrio merasakan kemarahan mendidih di dalam dadanya. Namun, Nyai Wingit menjelaskan bahwa Bayu Samudro terikat oleh kutukan lama yang tak bisa dilakukan. Meski dengan berat hati, Seto Satrio menahan diri, bertekad untuk menggali siapa Bayu Samudro sebenarnya dan apa takdir yang menantinya. Juga dari mana dia berasal? Sekarang ada di mana? Sekarang sedang tertahan di pintu gerbang, Raden.
Tunggu. Sarungkan pedang kalian. Minggir. Guru, selamat datang guru. Bagus. Terima kasih. Ternyata Raden masih mengenalku. Bagaimana guru tahu kalau saya bersembunyi di sini? Tentu saja saya tahu. Dan saya tahu kenapa Raden bersembunyi di pesanggrahan ini. Guru, tenang. Saya datang kemari untuk membantumu, Raden. Terima kasih, Guru. Tapi, Raden, sudah lebih dari 5 tahun kita tidak bertemu. Apakah Raden tidak mau mengajak guruku ini masuk ke dalam? Maaf, Guru, maaf. Mari silakan masuk. Dinda, selama Tugu Wasesa masih belum bisa kita bebaskan. Lalu bagaimana kita harus membebaskannya, Yunda? Inilah yang sedang Yunda pikirkan. Menugaskan Tapak Dento dan tentara bala lampor ke Setro Gondomayit. Berarti perang terbuka dengan Ratu Gedeng Permoni terjadi. Ini tidak Yunda inginkan. Bagaimana kalau kita kirim utusan Senopati Karang Prakoso, Bening Utomo, dan Kembang Lor, Yunda? Tidak mungkin. Mereka masih buta sama sekali dengan keadaan peta kekuatan Setro Gondomayit. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yunda? Yunda akan melihat dulu apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Gedeng Permoni, mungkinkah aku tembus keraton dengan pendengaran dan penglihatanku? Hei, tunggu! Mau dibawa kemana, Queen? Mau dibawa kemana? Pokoknya ikut, jangan banyak bicara. Lepaskan aku! Hei, lepaskan aku! Aku hanya mau ikut, kau sudah jelas. Akan kalian bawa kemana aku ini? Jangan banyak bicara. Seret dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Di sisi lain, Ratu Kidul menyelinap ke wilayah Seto Gondomayit, menyaksikan pemandangan yang mengkhawatirkan. Tugu Wasesa, dalam kondisi terbelenggu, sedang dipindahkan ke tempat rahasia untuk dilatih menjadi lebih kuat. Meski dengan kekuatan yang tersisa, Tugu Wasesa memberontak, namun dengan mudah ia dikalahkan. Kemarahan Ratu Gendeng Permoni membuncah, tak dapat menerima kegagalan anak buahnya dalam menaklukkan Tugu Wasesa. Laporkan apa yang kamu lihat. Raden Sombo dan ibundanya Raden Ayu Loro Andini berada di desa Sedogati. Sodogati. Iya, Raden Ayu. Lalu apa lagi yang kamu lihat? Bergabungnya seorang laki-laki perkasa yang dipanggil guru oleh Raden Sombo, Den Ayu. Guru? Benar, Den Ayu. Itu berarti Ki Condromowo, Ibu. Ki Condromowo. Sebab sepengetahuan saya, Kanda Sombo hanya memanggil guru kepada Ki Condromowo. Dengan bergabungnya Ki Condromowo pada Rakandamu Sombo, berarti Rakandamu menjadi lebih kuat, begitu? Iya, Ibu. Kanda menjadi punya agul-agul yang bisa diandalkan. Masih ada yang harus saya laporkan. Apalagi, Raden Sombo juga punya jagoan-jagoan tangguh. Siapa mereka? Mereka dipanggil dengan nama Rawaka, Rawakira, dan Rupaka, Rupakira, Raden. Itu pendekar dari Ropening. Nenek mengenal mereka? Kenal sih tidak, tapi nama mereka sebagai pendekar cukup terkenal. Aku sempat berpikir untuk minta bantuan pada mereka saat Raden gagal menyerbu Katumenggungan. Lalu apa kehebatan dari para pendekar bayaran dari Rawapening itu, Nek? Mereka punya prajurit siluman yang keluar dari tombak mereka. Dan mereka tidak bisa mati. Dan kalau mereka dilukai, mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan kalau 2 kali lipat itu dilukai juga, maka akan berkembang lagi. Dan begitu seterusnya. Ini luar
luar biasa. Lalu apa jadinya nanti kalau kita harus berhadapan dengan Raden Sombo, dengan Rawaka dan Rupakila? Tidak tahu, Ki. Tapi saranku, kita harus berusaha menghindar untuk tidak berhadapan dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghindar kalau cucu kita dan Raden Sombo sama-sama menginginkan kursi Katumenggungan? Itu tugas kamu, Ki. Tugas kamu mencari tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan para prajurit siluman yang keluar dari tombak para pendekar Rawapening itu. Loh, kok aku? Kenapa? Kamu keberatan dengan tugas yang kuberikan? Ya tentu saja tidak. Tapi kenapa harus aku? Hah? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi, Ki? Kita di sini sudah punya tugas masing-masing. Aku jadi penghubung antara Gisikan dengan Setro Gondomayit. Aku juga jadi mata-mata, pengintai dan penaksir kekuatan lawan. Tapi kamu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan cucumu? Malah enak-enakan tidur, makan minum, dan memperbesar perutmu yang sudah ketemukan itu. Kamu terlalu menyakiti hatiku, Nyi. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Aku punya andil membangun Gisikan ini, Nyi. Andilku besar sekali. Kalau kamu merasa punya andil, sebutkan apa? Raden, ini ada hubungannya dengan Silolungutan. Dan juga ada hubungannya dengan Ratu Branga. Juga ada hubungannya dengan pembangunan Gisikan ini. Lalu apakah kakek akan membuka semua aib ini hanya untuk menunjukkan andil kakekmu ini? Tidak, Kek, tidak. Kakek tidak perlu mengungkapkan hal itu lagi. Nenek boleh saja tidak mengakui andil itu, tapi saya sangat mengakuinya, Kek. Saya sangat mengakuinya. Tanpa andil kakek, apa yang ada sekarang ini tidak akan pernah ada artinya. Terima kasih kalau begitu. Kalau kamu mengakuinya, terima kasih. Tapi tidak, Kek, cukup. Mari kita ke dalam. Ayo. Hei, apa ini? Kita belum selesai bicara. Sudah. Raden, tunggu. Ibu. Maaf, kalau pertemuan ini tidak terarah. Kalian boleh pergi. Mohon maaf, Raden. Iya. Aku sakit hati. Berita baru pun datang. Pasukan Seto Satrio melaporkan bahwa Raden Sombo sedang menyusun kekuatan untuk menghadapi Bayu Samudro. Seto Satrio terkejut dan mulai panik mendengar rencana ini. Pertengkaran sengit pun pecah dalam keluarga tentang siapa yang paling layak memimpin dalam situasi kritis ini. Sang kakek akhirnya pergi, bertekad membuktikan dirinya, sementara Seto Satrio menyusul di belakangnya, enggan tertinggal. Tahan dulu. Adil apa yang kamu berikan, Ki? Oh, jadi kamu ingin tahu apa adilku? Iya. Oh, sekarang kamu dengar baik-baik dan tolong jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan bekal kepada Seto Satrio, cucu kita, sehingga dapat bertemu dengan Nyi Branga? Hah? Aku, Nyi. Aku. Karena bekal yang aku berikan itulah, cucu kita bisa bertemu dengan Nyi Branga. Nyi Branga memberikan keping-keping emasnya untuk membangun Gisikan ini. Paham? Itulah andil dan jasaku, Nyi. Jasaku. Jadi aku tidak sekedar tidur, makan, minum hanya untuk membesarkan tubuhku ini. Aku juga berjuang, Nyi. Dan sekarang aku akan kembali berjuang. Berjuang untuk mengetahui rahasia, kematian dan kekalahan prajurit siluman yang keluar dari ujung tombak para pendekar bayaran dari Rawapening itu. Selamat tinggal. Bapak mau kemana? Aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan rahasia bagaimana bisa mengalahkan para prajurit siluman itu agar bisa mati. Tapi, biarkan saja. Kek, kakek, tunggu, Kek. Seto. Ibu ini bagaimana? Apa ibu tidak kasihan sedikit pun sama bapak? Bapak sekarang pergi. Pergi karena kesal, karena malu, karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Biarkan saja. Nanti juga kembali. Ibu kenapa harus selalu begini? Maju! Hadapi mereka dengan pedangmu!
Bagus. Inilah yang disebut mengiring ikan di air keruh. Kalian kembali siaga. Latihan ini harus kita praktekkan kalau suatu saat nanti ada musuh yang mengulang masuk ke Stingel. Bagus. Di Istana Laut Jawa, Tapak Dento melatih para prajurit dalam seni bertarung. Setelah itu, Ratu Laut Jawa memerintahkan Tapak Dento untuk menyusup ke Setro Gondomait. Ratu Kidul pun ikut memerhatikan dengan cermat, dan matanya tertuju pada tempat pendadahan yang mengerikan, tempat di mana Nyi Wingit berusaha mengubah Tugu Wasesa menjadi monster yang menyeramkan dan buas. Prajurit yang telah membuat latihan ini menjadi seperti perang sebenarnya. Baik. Prajurit, terima kasih. Tapak Dento. Tapak Dento. Nyedong Dawu Kanjeng Ratu. Kesetinggil Tapak Dento. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ajak Karang Prakoso, Pending Utomo, dan Kebangla. Baik Kanjeng Ratu. Kita ke Stingil. Baik, kakak. Sembah kami Kanjeng Ratu. Tapak Dento, kamu harus ke Setro Gondomait dan merebut Tugu Wasesa dari cengkraman Ratu Gedeng Permoni. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Tapi kamu harus pergi sendiri dan harus menyamar Tapak Dento. Yunda, karena aku tidak mau kalau yang datang atau merebut Tugu Wasesa diketahui sebagai Tapak Dento, Senopati Laut Kidul. Saya mengerti Kanjeng Ratu. Karang Prakoso akan mendampingi, tapi dia tidak boleh masuk. Dia hanya boleh berjaga di luar gua untuk menjaga segala kemungkinan Tapak Dento. Ngestoaken Dawu Kanjeng Ratu. Berangkatlah. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Karena Karang Prakoso tidak ada, maka keamanan menjadi tanggung jawab kalian. Kasih yang jauh, Juraku. Ada apa dengan Tugu Wasesa, Yunda? Kenapa tiba-tiba memutuskan mengutus Tapak Dento ke Setro Gondomait? Terpaksa, Dinda. Karena Tugu Wasesa akan didadah oleh Ratu Gedeng Permoni. Didadah? Iya, didadah menurut pengertian Setro Gondomait. Berarti dirubah. Atau dibentuk menjadi makhluk yang sangat buas. Dan bernaluri pembunuh, Dinda. Tidak, jangan. Itulah sebabnya. Sebelum terlambat, Yunda terpaksa menugaskan Tapak Dento untuk membebaskan Tugu Wasesa dari permainan berbahaya Ratu Gedeng Permoni. Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut?